Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian. Kembali bersama dengan saya Mas Nurkolis dalam channel Bisnis Kuliner dan Info Terkini. Tak lupa juga kembali saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi segenap kaum muslimin dan muslimat sekalian dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa tetap sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan semoga diberikan kebaikan fi dunya yaumil akhirah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmah, berkah, kemuliaan, dan ampunan, serta 1000 kebaikan. Di bulan yang sangat istimewa ini, pada kesempatan sore hari ini, segenap tim dari sedulur IST, Ikatan Sedulur Trenggalek Korwil Kutai Timur, telah bersiap-siap untuk berbagi amal dan menebar kebaikan untuk sesama. Adapun agenda kegiatan pada sore ini diawali dengan membagikan takjil ke beberapa pondok pesantren yang ada di wilayah area Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Antara lain, Ponpes Khoirul Ummah, Ponpes Darul Nasr, dan Ponpes Pakusata. Dan dilanjutkan dengan kegiatan berbuka bersama di rumah salah satu warga IST yang tinggal di area Kudunga Soekarno-Hatta, yang juga sebagai imam di masjid tersebut. Dan kegiatan tersebut dirangkai dengan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan rapat singkat dengan segenap warga IST sambil menunggu pelaksanaan sholat isya serta sholat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid yang suasana cukup nyaman dan menenteramkan ini. Jauh-jauh hari sebelumnya tentunya kegiatan ini terlebih dahulu dirapatkan dengan segenap tim pengurus yang ada, dan kemudian menginformasikan hasilnya kepada segenap warga sedulur IST yang ada di wilayah Sangatta, Kutai Timur untuk mendapatkan tanggapan dan umpan balik. Dan bak gayung bersambut, alhamdulillah, antusiasme dari segenap warga IST untuk bersama-sama menebar kebaikan sangat luar biasa. Dan dari penggalangan dana yang telah dilakukan dan dengan mendapatkan dukungan dari segenap sedulur IST, akhirnya kegiatan ini pun bisa dilaksana dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Ikatan Sedulur Trenggalek Korwil Kutai Timur pada hari ini bulan Ramadan, tepatnya tanggal 15 hari Sabtu, kami akan mengadakan kegiatan salah satunya bagi takjil. Nah, bagi takjil itu nanti akan kita bagikan di 3 titik, yaitu 3 pondok pesantren. Yang pertama pondok pesantren Khoirul Ummah daerah Jalan Kenyamukan, yang kedua pondok pesantren Darul Nasr, yang ketiga pondok pesantren Pakusata. Nanti untuk acara finalnya yaitu kegiatan buka bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya salah satu anggota IST, yaitu tempatnya kediaman Bapak Ali. Oke, sekian, terima kasih. Harapannya Pak, Mas, untuk sedulur-sedulur yang ada di luar Kutai Timur, mungkin ada salam kah? Untuk harapannya semoga untuk sedulur-sedulur yang di luar Kutai Timur tetaplah kita tanamkan kebaikan ke sesama, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja, terima kasih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ikatan Sedulur Trenggalek itu, Mas, IST akan melakukan berbagi takjil gitu ya dalam rangka Ramadan ini, karena memang IST itu kita banyak bergerak di bidang sosial gitu. Jadi untuk kesempatan Ramadan ini kita berbagi takjil ke 3 pesantren. Jadi akan kita bagi karena kita juga sudah koordinasi gitu ya dengan pihak pesantren, sehingga kita lebih mudah untuk pelaksanaan pemberiannya gitu, Mas. Dan semua kegiatan ini yang berkontribusi ya seluruh keluarga besar IST gitu, Mas. Terus ini Bu, harapan untuk keluarga IST sendiri dan harapan untuk bagi mungkin rekan-rekan kita yang ada di pondok dan yang lainnya terkait dengan kegiatan ini, Bu? Yang tadi ya, Mas, karena kita memang bergerak di bidang sosial, jadi sasaran kami itu selain kita pengen mendulang pahala gitu ya di Ramadan ini,
kita juga ingin mengenalkan kepada pihak luar bahwa di sini ada keberadaan IST yang sangat peduli gitu dengan keluarga ya kita yang ada di pondok-pondok pesantren gitu. Tidak mengurangi rasa hormat, jadi kami berbagi gitu. Terus selain kegiatan ini Bu, ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya atau sebelum ini sudah ada beberapa kegiatan yang lainnya terkait kontribusi IST pada masyarakat itu Bu? Oh, alhamdulillah Mas, bukan kali ini saja ya, karena ini bertepatan Ramadan maka kita membuatnya seperti ini. Tapi untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain kita sudah alhamdulillah sudah beberapa kali. Contohnya seperti saat sangat kemarin terjadi banjir, musibah banjir, IST juga bergerak untuk membagikan sembako dan saling menguatkan kepada keluarga korban kebakaran waktu itu ya, kita juga sudah berkontribusi dan masih banyak yang lain gitu Mas. Yeah. Terus imbauannya Bu untuk keluarga IST yang mungkin belum aktif atau mungkin masih belum bisa bergabung, harapannya apa Bu? Oh iya, itu tugas besar gitu ya bagi kami kader IST seputim ini untuk saling ketok keluar gitu ya Mas ya istilahnya. Jadi dimanapun kita berada, kalau di sekitar kita ada warga IST yang belum masuk ke dalam organisasi kita ini, perkumpulan kita ini, maka sudah tugas kita untuk menyampaikan bahwa di sini loh ada keluarga besar Trenggalek gitu Mas. Jadi supaya kekeluargaan itu lebih terjalin lagi gitu. Ya, terus mungkin Bu ada yang mau disampaikan kepada sedulur-sedulur IST yang di luar Kutai Timur mungkin kan, yang dari beberapa daerah termasuk mungkin yang di pusat sendiri, mungkin ada salam apa yang mau disampaikan Bu? Oh ya, kami dari IST Sangatta Kalimantan Timur, Kutai Timur berterima kasih juga kepada seluruh IST yang ada di luar dari kalau Kutim ya Mas ya, terutama kita seperti kemarin waktu kita kena musibah banjir juga ada gitu ya pergerakan dari IST Samarinda ya kemarin Samarinda, kalau tidak salah. Nah itu kan merupakan perhatian mereka itu besar bahwa IST itu tidak hanya ada di Kutim, jadi sepertinya merasa senasib gitu Mas, ketika memang IST di daerah itu kena musibah atau butuh bantuan, maka ada pergerakan hati untuk berbagi gitu, untuk saling membantu. Itu luar biasanya IST seperti itu Mas. Ya, terima kasih Bu atas informasi yang disampaikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IST Kutai Timur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. IST, salam hormat selalu. Para pemirsa sekalian, kegiatan diawali dengan mempersiapkan segala keperluan dan logistik yang akan disalurkan ke beberapa lokasi pondok pesantren yang telah ditetapkan dan membaginya ke dalam beberapa tim kelompok kecil yang sudah siap sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pergerakan tim menuju titik sasaran dilaksanakan secara beriringan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Kegiatan diawali dengan menuju ke salah satu lokasi sasaran, yaitu Pondok Pesantren Khairul Ummah yang berada di Jalan Haji Abdullah, Poros Jalan Kenyamukan. Pondok ini mengasuh sekitar 60 orang santriwan dan santriwati yang terbagi dalam 2 lokasi yang berbeda tempat, tapi masih dalam satu area di sekitaran Masjid Khairul Ummah. Selain santriwan dan santriwati juga terdapat ketua Pompes, pengurus dan sebagian warga masyarakat yang hadir. Adapun fokus dari pendidikan di Ponpes ini adalah tarbiyah dan program dakwah. Setelah dari Pondok Pesantren Khairul Ummah, kegiatan dilanjutkan ke Ponpes Darun Nasr. Lokasinya berada di belakang gedung Expo Sangatta area Bukit Pelangi. Lokasinya yang agak jauh dan masuk ke dalam menjadikan pondok pesantren ini agak luput dari pantauan masyarakat secara umum. Area pondok cukup tenang dan bersih dan tentunya menenteramkan. Dengan luas pekarangan yang masih sangat luas, sehingga memungkinkan para santri dan santriwan untuk bercocok tanam dan berbudidaya berbagai jenis tanaman buah-buahan dan aneka sayur mayur serta umbi-umbian yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Deretan buah kelapa hijau yang berbuah lebat turut membuat rasa tentram dan seolah ingin memetiknya.
Seolah sejenak kita terbebas dari hiruk-pikuknya kehidupan. Terdapat kurang lebih 90 orang penghuni dari ponpes ini. Sudah termasuk santriwan-santriwati, ustadz ustazah, dan pengurus serta pimpinan pondok. Bangunan pondok terdiri dari 2 area, untuk putra dan untuk putri. Adapun fokus dari pendidikan di pondok pesantren ini adalah tahfiz, yaitu berupa program hafalan Al-Quran, dan tarbiyah, yaitu pengajaran Islam. Para pemirsa sekalian, setelah dari pondok pesantren Darul Nasr, perjalanan tim dilanjutkan ke pondok pesantren Pakusata yang merupakan kepanjangan dari pendidikan Al-Quran Tahfiz Sangatan. Metode pendidikan ini mengacu pada tarbiyah, yaitu pendidikan, pendalaman Al-Quran, dan tahfiz atau hafalan Al-Quran. Selain itu juga ada muatan pendidikan wirausaha dan berbagai pembekalan keterampilan di berbagai sektor usaha, yang mana hal ini kelak merupakan bekal bagi para alumni ponpes pada saat mereka terjun ke masyarakat umum. Adapun lokasi bangunan pondok pesantren di area belakang Stadion Sukudunga Soekarno-Hatta. Akses masuk bisa melalui pintu gerbang utama area stadion, kemudian mengikuti beberapa ruas jalan yang menuju ke area ponpes. Rute jalan menuju ke sana sebagian besar sudah berupa jalan beton. Lingkungan pondok pesantren terlihat begitu asri dan nyaman. Terdapat beberapa tanaman bunga dan berbagai jenis buah-buahan dan kolam tempat budidaya ikan. Warna masjid yang terlihat hijau pupus dengan dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang rindang membuat pengunjung merasa betah berlama-lama di tempat ini. Pada saat itu kami berkunjung ke sana, para santriwan-santriwati lagi khidmat dan fokus pada materi pembekalan wirausaha yang disampaikan oleh salah satu perusahaan besar yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Jumlah keseluruhan dari penghuni pondok pesantren ini adalah sekitar 120 orang yang terdiri dari santriwan-santriwati, pengurus, ustadz ustazah, dan pimpinan pondok serta beberapa petugas yang ada di sana. Para pemirsa sekalian, setelah kita tadi bersama dengan segenap tim pengurus dari EST melakukan donasi amal dan pembagian takjil ke beberapa tempat pondok pesantren yang ada di wilayah Sangatta, untuk saat ini dari Ponpes Pakusata perjalanan tim berlanjut ke rumah kediaman Kiai Ali yang merupakan salah satu warga senior dari EST yang juga sebagai imam dan pengurus Masjid Baitur Rahim untuk melanjutkan kegiatan rangkaian berupa buka bersama, sholat maghrib dan sholat isya serta sholat tarawih bersama yang diselingi dengan kegiatan silaturahim dan ramah tamah dengan segenap warga IST di area Sangatta dan sekitarnya serta warga masyarakat di sekitar area masjid. Pak Ali merupakan salah satu tokoh senior dan salah satu bini sepuh dari IST Korwil Kutai Timur. Di sini segenap tim pengurus dan segenap warga IST dan warga masyarakat dalam suasana keakraban dan kekeluargaan saling guyup, kompak, dan dalam suasana kehangatan serta kebersamaan. Dan saat berbuka puasa pun akhirnya telah tiba. Seperti pada momen-momen sebelumnya, semua hidangan dan minuman dengan cita rasa khas Trenggalek tersaji di sana. Mulai dari rawon, ayam lodo, nasi tiwul, punten, jadah, peyek, pecel, dan aneka minuman, baik es kelapa muda maupun kopi Van Delhem, cita rasa khas produk Trenggalek tersaji di sana. Suasana keakraban, canda tawa, dan suasana kekeluargaan antara sesama sedulur Trenggalek yang membaur dengan segenap warga masyarakat setempat begitu kental terasa. Demikian para pemirsa, ulasan terkait dengan kegiatan amal warga IST Korwil Kutai Timur yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya selaku pribadi mohon maaf bila ada salah dalam kata maupun ucapan saya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, senantiasa berpikir positif, kreatif, produktif, dan inovatif. Dan tetap jaga kebersamaan, kerukunan, saling memberi, saling meringankan beban antara sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.